Hai teman-teman semuanya, hari ini tanggal 16 Maret 2021 dan hari ini saya mengikuti vaksin COVID-19 tahap kedua di tempat yang sama. Dan ya, saya menjalani prosedur yang lebih simpel karena kan memang data sudah masuk dan apa yang saya rasakan setelah divaksin yang kedua ini karena waktu divaksin pertama itu reaksinya cuma ngantuk, begitu tidur bangun pusing dan ya hilang dalam waktu beberapa saat aja begitu kan. Dan waktu itu saya ingat suster yang menangani saya ngomong kalau di vaksin kedua itu reaksinya kemungkinan akan lebih dari waktu vaksin pertama. Jadi seperti apa yang saya rasakan setelah saya vaksin kedua, saya akan cerita tapi saya kasih lihat dulu suasana di Rumah Sakit William Booth Surabaya tadi pagi ketika saya menjalani vaksin COVID-19 tahap kedua berikut ini. Ini adalah suasana Rumah Sakit William Booth, nyaman ya, dan suster yang melayani sangat ramah. Prosedur yang ketat dan teliti itu kita harus lewati, yaitu kita diwawancara, ditanya riwayat-riwayat penyakit, apakah ada alergi obat lain sebagainya, dites suhu kita, dicek darah kita, dan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Beda. Lalu kemudian kita menunggu dan vaksin. Ngantuk aja, ngantuk lalu kemudian waktu bangun tuh agak pusing. Setelah itu udah normal ya gitu, memang ada gejala gitu. Mungkin semuanya bilangnya ngantuk. Ada lapar katanya. Makan yang banyak. Kok bisa? Nanya itu. Mungkin memang sengaja seperti itu ya Pak, masuk antibodinya supaya terbentuk ya. Terus pelan-pelan ya? Iya. Terus jangan terlalu ke dalam ya? Ya harus dalam, kalau nggak dalam nanti salah penyebabnya kalau bengkak. Kemarin dalam ya? Dalam, semuanya dalam. Di otot, soalnya otot dalam. Oh, oke. Udah siap. Jangan kaku, kalau kaku sakit malah. Iya. Ya, nafas semuanya. Oh, nggak sakit kalau. Ya, setelah kita divaksin, kita masuk ruang observasi selama 30 menit. Dan setelah itu, kalau tidak ada reaksi, kita diperbolehkan pulang. Iya, pada dasarnya memang entah mengapa agak takut ya sama jarum suntik, tapi lumayan bisa mengatasinya dan tidak malu-maluin begitu kan. Jadi ini masih ada bekasnya. Jadi waktu saya disuntik itu yang saya rasakan berbeda dengan waktu pertama kali. Bedanya di mana? Waktu pertama kali disuntik tidak terlalu terasa memang. Sama waktu jarum suntik masuk harus ke otot, tapi karena mungkin jarumnya kecil itu ya ada rasa seperti apa begitu ya, digigit semut. Semut yang agak besar dikit gitu. Lalu yang saya mau cerita waktu obat vaksinnya masuk, kalau di vaksin pertama itu nyaris tidak merasakan kalau obatnya sudah masuk, sampai saya sempat tanya sama susternya, lo sudah tah begitu kan? Ternyata sudah. Tapi tadi waktu vaksin kedua obatnya masuk itu ada rasa agak nyeri-nyeri gimana gitu ya di otot saya,
di badan saya ya, di daerah sini itu ada rasa seperti perih gitu ya. Dan ya itu yang saya rasakan. Dan setelah disuntik itu sama, saya masuk diarahkan ke ruang pemulihan, ruang tunggu lagi, eh, bersama dengan teman-teman yang lain, di mana di sana kita diobservasi. Jadi itu namanya ruang observasi selama 30 menit ya. Saya ngobrol sama teman-teman, ketemu beberapa rekan yang sama juga waktu pertama kita vaksin di tempat yang sama. Dan selama 30 menit itu saya lihat, karena saya itu tadi urutan keberapa, teman-teman yang dipanggil ketika ditanya apakah ada reaksi, tidak ada, tidak ada sama sekali. Dan selama 30 menit di ruangan observasi itu, saya juga tidak merasakan apapun, tidak merasakan apapun, cuman memang ya agak sedikit apa di sini ya, orang Jawa bilang tuh kemeng gitu, kayak ada rasa-rasa ya. Dan saya berpikir kayaknya ini akan bengkak begitu ya. Lalu saya OTW kantor, setelah 30 menit saya dapat sertifikat ada sama dengan yang pertama. Lalu kemudian di ruang tunggu itu juga masuk barcode dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mungkin ya, menyatakan bahwa saya sudah menyelesaikan 2 tahap vaksin, dan konon katanya itu ke depan itu berguna untuk penerbangan kemana-mana. Di beberapa hal kita harus menunjukkan bahwa kita udah divaksin dan itu menjadi syarat. Lalu kemudian saya berjalan OTW kantor karena ada hal yang harus saya kerjakan di kantor. Saya ngantor cuma setengah hari atas arahan pimpinan ya untuk pulang istirahat. Saya berpikir akan ada reaksi-reaksi gimana gitu. Tapi kemudian saya tunggu, justru tidak ada pusing, tidak ada ngantuk, biasa aja. Akhirnya akhirnya saya pulang ke rumah dan saya nyetir sendiri. Sempat mampir di beberapa tempat, ada keperluan yang harus dibeli, tidak ada masalah. Lalu saya istirahat, tidur siang gitu ya, karena saya sampai di rumah itu sekitar jam setengah 1. Ya saya makan, minum seperti biasa, dan sampai malam saya rekam ini tidak ada reaksi apapun. Dan saya optimis bahwa program pemerintah ini bermanfaat bagi kita. Sama dulu ketika kita vaksin cacar, polio, dan sebagainya, itu memang bermacam-macam reaksi tergantung tubuh masing-masing. Tetapi pada akhirnya kita menjadi kebal. Dan saya optimis di COVID juga mengalami hal yang sama. Nah, saya juga mendengar beberapa teman yang takut banget mereka divaksin. Mereka punya informasi-informasi yang mengerikan. Mereka bilang nanti katanya begini, nanti katanya begitu. Lalu mereka tidak mau divaksin. It's okay. Karena tidak ada pemaksaan, siapapun itu tidak dipaksa. Bagi yang mau saja. Cuma saya coba share bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang perjuangan banget pemerintah untuk bisa mendapatkannya, dan tidak mudah karena seluruh dunia itu inden vaksin apapun namanya. Dan ketika kita hanya berdasarkan katanya lalu kita tidak ambil kesempatan waktu kita dapat kesempatan dari pemerintah untuk vaksin, maka kita akan kehilangan kesempatan. Jadi kalau misalnya ke depan yang katanya itu tidak terjadi, kan sangat disayangkan kita tidak ambil kesempatan yang pemerintah beri kepada kita. Karena belum ada, saya tadi tanya apakah ada jalur mandiri di mana orang bisa kolektif, bisa pribadi divaksin, itu tidak ada. Semuanya jatah dari pemerintah karena memang harus disalurkan. Jadi saya cuma mau bilang kalau saudara punya kesempatan, beri dirimu divaksin, tapi tidak ada unsur paksaan. Kalau memang tidak mau karena berbagai pertimbangan, itu hak Anda, tetapi saya mau katakan Anda kehilangan kesempatan. Karena saya tadi sempat juga tanya, andaikan misalnya jadwal saya hari ini vaksin tanggal 16 Maret, dan saya berhalangan ada satu lain hal dan saya tidak datang. Apakah di waktu lain saya akan bisa mendapatkan vaksin? Yang para medis menjelaskan kepada saya kemungkinan bisa, tapi
tunggu entah kapan. Karena memang dari pemerintah, vaksin yang di-drop di rumah sakit rekanan itu sesuai dengan data yang masuk. Jadi karena saya datang, data saya itu dari BAMAK, Badan Kerjasama Antar Gereja di Surabaya, maka vaksin hari ini yang di-drop ke rumah sakit rekanan pemerintah ini, di William Booth ini, itu sekitar 40-50 orang saja, 50 vaksin. Jadi di luar itu enggak ada, dan begitu kita nggak ambil, hilang. Kita nggak bisa lagi datang seenaknya kapanpun mau vaksin, karena vaksin itu terbatas sekarang ini. Dan kalau setelah ini Anda punya kesempatan, saya bilang ambillah kesempatan itu. Saya sejauh ini membuktikan tidak ada dampak apapun, dan saya optimis kita menjadi imun. Jadi imunitas tubuh kita itu akan meningkat. Saya akan 30 hari tes imunitas ya di rumah sakit. Memang itu mandiri, ada bayar sejumlah uang tertentu, tapi it's okay. Jadi kesimpulan dari 2 vaksin yang saya jalani, vaksinasi, tidak sakit. Yang kedua, reaksinya normal, tidak berlebihan. Tetapi yang ketiga, saya optimis bahwa program pemerintah ini adalah untuk kebaikan rakyatnya. Jadi beri dirimu divaksin, jangan percaya hoax, cari informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Tetapi tidak ada unsur paksaan. Kalau Anda tidak yakin, ya jangan lakukan. Tapi kalau Anda ragu, saya meyakinkan Anda bahwa saya sudah menjalaninya dan aman. Tapi kalau Anda sudah punya keputusan sendiri, it's okay. Tidak ada masalah. Oke, semoga apa yang saya sampaikan di video ini menginspirasi dan mendorong Anda atau membuat Anda berpikir bahwa ini adalah satu hal yang menurut saya penting untuk kita lakukan. Thank you for watching. Terima kasih untuk supportnya bagi channel ini, subscribe dan lain sebagainya. Anda juga bisa menyalakan notifikasi lonceng supaya video-video saya Anda yang pertama mendapatkannya. Terima kasih. Anda juga bisa share kalau memang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Saya berdoa kita semua sehat, kita semua diberkati oleh Tuhan. Thank you for watching again. God bless you. Bye-bye.